Kalian setuju nggak Aceh merdeka? Gue setuju. Nggak usah Aceh lah. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, Bali, Lombok, NTB, NTT. Ya kalau emang mau berpisah, setuju-setuju aja. Toh pada dasarnya kita emang berbeda kan. Bahasanya beda, makanannya beda, budayanya beda, cara bertahan hidupnya beda. Terus kenapa kita harus bersatu? Selama ini persatuan kan dianggap sebagai sesuatu yang baik ya kan? Tapi baik menurut siapa? Menurut kita kan? Menurut kesepakatan manusia. Manusia menciptakan konsep negara, masyarakat, dan juga persatuan. Dan kita bersepakat untuk menganggap hal itu adalah sesuatu yang baik, ya kan? Tapi, kalau sebuah konsep hanya lahir dari sebuah kesepakatan, apakah kesepakatan itu bisa kita anggap sebagai sebuah kebenaran? Enggak kan? Dan kalau kita pakai logika berpikir tersebut, berarti sebenarnya persatuan itu belum tentu baik. Dan otomatis perpisahan itu belum tentu buruk. Tapi pertanyaannya bukan itu. Kita mau nggak berpisah? Gua enggak. Dan gue yakin mayoritas dari kalian pun nggak mau ya kan? Tapi yang lucu adalah para elit politik itu juga nggak mau kalau kita berpisah. Tapi kira-kira alasannya sama nggak sama kita nih? Alasan kenapa kita nggak mau berpisah. Negara itu selalu hadir. Kalian jangan selalu berprasangka buruk. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Yap, negara hadir kan. Lalu apa yang masih kalian permasalahkan? Ayo kita tengok bagaimana negara hadir pada bencana kali ini. Diawali dengan narasi, kalau bencana hanya heboh di sosial media, seolah penderitaan korban di 3 provinsi hanya persoalan persepsi, bukan kenyataan. Lalu dilanjutkan dengan narasi, bencana ini adalah momentum baik. Baik dari mana? Baik dalam konteks apa? Lalu kita dengar lagi tentang penegasan dengan retorika negara kuat, negara mampu. Dan sang bos besar menolak bantuan asing. Seolah permasalahannya bukan tentang kecepatan, bukan tentang kapasitas, tapi gengsi. Kemudian masyarakat yang bergerak sendiri, menggalang donasi, saling membantu, saling menolong, yang muncul hanya sindiran. Solidaritas warga diposisikan sebagai gangguan. Ini kan gila. Dalam titik ini, kita perlu berpikir sejenak. Sebenarnya kehadiran negara itu untuk penanganan atau pengkondisian. Karena penanganan itu seharusnya bicara soal solusi. Sedangkan pengkondisian hanya bicara soal menenangkan situasi. Negara memang hadir, tapi pertanyaannya hadir untuk siapa dan melakukan apa? Apakah negara sebegitu tidak kompetennya atau sebegitu tidak pedulinya? Jujur aja, dua-duanya sama-sama bermasalah. Tidak kompeten berarti penanganan yang buruk. Tidak peduli berarti penanganan yang lamban. Dan yang menanggung akibatnya tentunya bukan mereka yang berpidato. Yang menanggung adalah para korban, ribuan orang. Alih-alih diangkat menjadi bencana nasional, kita justru melihat normalisasi. Sawit sebagai salah satu sebab aja masih dibilang sebagai karunia, dan ironisnya pola yang sama justru ingin diperluas di wilayah yang lain. Lalu kita sebagai masyarakat bisa berbuat apa? Jawabannya sederhana, bergerak sendiri, solidaritas, donasi, tetap bersuara, bukan untuk melawan negara, tapi untuk meminimalisir dampak dari ketidakkompetenan dan ketidakpedulian, sambil tetap berpikir jernih untuk tidak membawa masalah ini ke persoalan ideologi dan kenegaraan, karena narasi itulah yang sering dipakai untuk menutupi masalah yang sebenarnya. Dan ketika bencana terjadi, yang muncul bukan cuma penanganan, tapi juga narasi tentang negara yang kuat,
Kuping kita nih disumpal berkali-kali dengan narasi kalau Indonesia nggak butuh bantuan asing, dengan narasi kalau negara mampu mengatasi semuanya sendiri. Tapi narasi ini nggak ketemu nih sama kenyataan. Banjir kan hal yang biasa. Wilayah rawan juga kita udah petakan. Resiko kita udah kaji berkali-kali. Tapi ketika bencana terjadi, balik lagi, pemerintah gagap, evakuasi lambat, logistik terbatas, koordinasi nggak rapih, dan lagi-lagi penjelasan datang lebih awal daripada solusi. Negara kuat harusnya udah siap sebelum bencana, bukan sibuk menjelaskan kepada publik kalau semuanya udah terkendali setelah korban berjatuhan. Disinilah narasi menjadi masalah, karena narasi negara kuat dipakai untuk mengecilkan kegagalan, menormalkan keterlambatan, dan dipakai untuk meredam amarah publik. Seolah masalahnya bukan tentang kerusakan, bukan tentang sebab, bukan tentang korban. Alih-alih fokus pada penanganan, yang muncul justru pengkondisian. Kayak ada narasi yang harus dibentuk, dan fakta yang harus dihilangkan. Udah kayak mau nutupin kejahatan aja. Padahal yang dibutuhkan korban itu bukan retorika, bukan simbol, bukan klaim kemandirian, tapi yang dibutuhkan adalah tindakan cepat, terbuka, dan bertanggung jawab. Dan ketika semua itu nggak hadir, pertanyaannya menjadi sah kan? Ini soal ketidakmampuan atau ketidakpedulian? Ada yang sering terlupakan kalau kita ngomongin pemerintah. Negara itu kan bukan sesuatu yang abstrak. Pemerintah bekerja melalui manusia, lewat pejabat, lewat kebijakan, lewat izin. Dan izin itu nggak cuma lahir di Jakarta kan. Ada peran yang jarang tersorot, elit daerah. Merekalah yang menandatangani izin. Merekalah yang paling ngerti tentang kondisi di wilayahnya. Dan merekalah yang hidup paling dekat dengan dampak bencana. Pertanyaannya sederhana. Apakah ini semua terjadi tanpa persetujuan daerah? Atau kita terlalu nyaman untuk nyalahin pusat aja? Di bencana ini, pada konten-konten tentang banjir, kita sering banget ngeliat ya, komentar dengan nada-nada kayak, inilah wajah negara terhadap Aceh. Atau inilah perlakuan Indonesia terhadap Aceh. Kalimat ini terdengar tegas, tapi disitulah masalahnya. Ketika pemerintah disamakan dengan negara seutuhnya, kritik berubah menjadi konflik ideologi, dan kemarahan diarahkan sepenuhnya kepada negara. Kita pernah hidup dalam narasi yang mirip kayak gitu. Kalian ingat nggak? Jokowi adalah kita. Dimana ketika kita nggak setuju atau nggak sepemahaman dengan Jokowi, dianggap tidak sepaham dengan negara, membangkang negara, bahkan melawan negara. Gue sangat-sangat yakin warga Aceh jauh lebih pintar dan jauh lebih dewasa untuk nggak ikut atau terseret dalam generalisasi sesat kayak gitu, ya kan? Ini refleksi buat warga Aceh dan buat kita semua. Karena ketika kemarahan diarahkan kepada negara seutuhnya, yang diuntungkan itu bukan korban, bukan rakyat, tapi elit, baik pusat maupun daerah. Karena mereka bersembunyi di balik kabut emosi kolektif. Kemarahan yang tidak presisi hanya melindungi pelaku yang sebenarnya. Kedewasaan bernegara bukan berarti diam. Kedewasaan bernegara berarti tahu kemana kemarahan diarahkan, membedakan antara negara, pemerintah, elit, dan kebijakan, dan berani mengkritik tanpa terjebak dalam narasi yang justru menjauhkan kita dari akar masalah. Karena menjaga persatuan bukan berarti membela elit. Justru sebaliknya, persatuan hanya bisa dijaga jika rakyat bisa berdiri mandiri, tidak mudah dikendalikan dengan narasi murahan, dan tidak membiarkan kekuasaan bersembunyi di balik simbol negara. Di awal video, kita bicara soal persatuan, bahwa persatuan hanyalah kesepakatan manusia, bukan kebenaran mutlak. Hari ini, kita melihat akibatnya. Persatuan sering dijadikan alat untuk membungkam pertanyaan, digunakan sebagai tameng untuk menutup tanggung jawab.
Padahal yang merusak persatuan bukan kritik. Yang merusaknya adalah ketidakpedulian dan ketidakkompetenan. Bencana ini bukan sekedar air yang turun dari langit. Ia adalah akumulasi dari kebijakan, izin, dan pembiaran yang lama. Dan ketika elit gagal, rakyat diminta untuk diam atas nama persatuan. Itu bukan persatuan, itu pengkondisian. Berpisah belum tentu buruk, tapi tunduk tanpa berpikir sudah pasti berbahaya. Maka pilihan kita jelas, bukan memilih antara setia atau memberontak, tapi memilih untuk tetap berpikir jernih, tetap kritis, tetap manusia. Negara seharusnya melindungi rakyat, bukan dilindungi dari pertanyaan rakyat. Dan jangan sampai ketidakpedulian dan ketidakkompetenan para elit menyebabkan tanah kita berkurang.